Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solikre Monika dengan NPM 2116051083. Di sini saya akan menjelaskan tugas Jurnal Analisis Bibliometrik pada Digital Payment Flexibility. Yang pertama, abstrak. Dalam era digital saat ini, pembayaran digital semakin populer dan menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Dan ini disebabkan karena sistem pembayaran digital memberikan kemudahan, keamanan, efisiensi, dan juga sangat fleksibel, sebab tidak mengenal batas waktu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah digital payment sudah bersifat flexibility. Pengumpulan data dilakukan dengan metode analisis bibliometrik dan menggunakan deskriptif kuantitatif yang fokus pada riset digital payment flexibility. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data pada Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan kata kunci digital payment, price, and payment flexibility. Dan rentang tahun publikasi selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Penelitian ini juga melakukan analisis yang didasarkan pada penelitian tentang digital payment flexibility. Diperoleh data jumlah publikasi dari penelitian yang diindeks dalam database Google Scholar sebanyak 1.000 dokumen. Teridentifikasi publikasi jurnal dari tahun 2014 hingga 2023 dengan citation sebanyak 175.131 kutipan dengan kutipan per tahun sebanyak 19.459 kutipan dengan kutipan kertas sebanyak 175,13 serta penulis sebanyak 2,86. Hasil visualisasi Fastfiber digital payment flexibility terdapat 3 macam, yaitu analisis topic area network visualization, analisis topic area overlay visualization, dan analisis topic area destiny visualization. Terdapat 3 kata kunci di dalam jurnal ini, yaitu analisis bibliometrik, digital payment, dan flexibility. Pendahuluan. Sistem bayar Sistem pembayaran digital adalah menggambarkan berbagai cakupan pengiriman melalui multi-channel elektronik. Penggunaannya untuk berbagai tujuan, menawarkan ketidaktepatan yang lebih besar dalam mengkarenakan pembayaran online dalam literatur pembayaran online. Dapat dilihat dari kapasitasnya sebagai e-banking, e-payment, e-cash, internet banking, online banking, e-banking, e-finance, dan sebagainya. Semua hal dipertimbangkan para peneliti baru-baru ini telah menunjukkan upaya untuk menghasilkan definisi pembayaran online. Selain itu, Kalakota dan Winston 1997 menyimpulkan bahwa pembayaran digital atau elektronik adalah pertukaran uang yang terjadi secara online antara pedagang dan pembeli. Dalam era digital saat ini, pembayaran digital semakin populer dan menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Tren ini disebabkan karena sistem pembayaran digital memberikan kemudahan, keamanan, efisiensi, dan juga sangat fleksibel sebab tidak mengenal batas waktu. Kita bisa melakukan transaksi secara mudah selama terhubung dengan koneksi internet. Sejak tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia telah merencanakan gerakan nasional non-tunai. Hal ini tidak lain adalah dampak dari perkembangan teknologi yang begitu pesat secara global. Akibatnya, bank swasta maupun negara berlomba-lomba dalam meluncurkan produk mereka, yang contohnya Bank BRI membuat e-money yang diberi nama Brizi, Bank BNI Topcash, Bank Mandiri dengan Mandiri e-money, dan Bank BCA dengan Satuku. Pembayaran digital adalah tentang fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas ini adalah bagaimana pembayaran secara digital memberikan banyak manfaat. Hal ini juga termasuk bentuk kekuatan perusahaan di dalam membangun kepercayaan konsumen. Dengan kata lain, konsumen diberikan pilihan untuk mempercayai perusahaan melalui transaksi yang mempermudahkan dan dapat dipercaya, tentunya dengan memperhatikan fleksibilitas pelayanan. Selanjutnya ada metode penelitian.
Peneliti menggunakan metode analisis bibliometrik dan metode deskriptif kuantitatif. Pada artikel ini, peneliti mengambil data dengan melakukan pencarian data Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan kata kunci digital payment, price, and payment flexibility, dan rentang tahun publikasi selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Peneliti juga menggunakan aplikasi software Fiverr untuk melakukan pengembangan visualisasi jaringan bibliometrik dan untuk mengetahui perkembangan penelitian mengenai digital payment flexibility. Kemudian, untuk melakukan pengembangan visualisasi, peneliti membuat keyword chart dengan mengeksplor hasil pencarian dari database Google Scholar menggunakan Publish or Perish ke dalam format list. Setelah itu, data list diinput ke dalam software Fiverr. Hasil dan pembahasan. Aplikasi Publish or Perish adalah sebuah software yang dapat membantu para peneliti menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah yang telah mereka terbitkan. Aplikasi ini menggunakan data publikasi yang tersedia di Google Scholar, Classif, PubMed, OpenLX, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science untuk menghitung jumlah publikasi yang telah diterbitkan oleh seseorang peneliti. Indeks hierarki adalah ukuran kinerja peneliti yang mengukur jumlah publikasi yang telah diterbitkan seorang serta jumlah kutipan yang telah diperoleh publikasi tersebut, dan indeks kutipan adalah ukuran kinerja peneliti yang mengukur jumlah publikasi yang telah diterbitkan seseorang yang memperoleh minimal 10 kutipan. Pertama, penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik, jurnal artikel title, abstract, and keyword. Kedua kata kunci yang digunakan yaitu digital payment dan flexibility. Di sini ada matriks citasi jurnal. Melalui analisis yang didasarkan pada penelitian tentang digital payment flexibility, diperoleh data jumlah publikasi dari penelitian yang diindeks dalam database Google Scholar sebanyak 1.000 dokumen teridentifikasi publikasi jurnal dari tahun 2014 hingga 2003 dengan citation sebanyak 131 kutipan dengan kutipan per tahun sebanyak 9.459 kutipan dengan kutipan kertas sebanyak 175,13 serta penulis atau artikel sebanyak 2,86. Indeks pengukuran produktivitas atau dampak dari karya yang telah diterbitkan oleh ilmuwan atau akademis sejumlah 202. Selanjutnya berdasarkan distribusi situasi yang diterima oleh publikasi atau artikel peneliti sebanyak 349. Di sini terdapat gambar hasil pencarian menggunakan Publish or Perish. Selanjutnya ada citasi penulisan jurnal. Dalam jumlah citasi artikel dengan kata kunci digital payment, price, and payment flexibility mencakup citasi untuk semua artikel yang diterbitkan antara 2014 hingga 2023 dan citasi oleh penulis lain dibuat antara 2014 sampai 2023. Selain itu, tabel 2 menunjukkan angka citasi tertinggi yaitu berjumlah 240 citasi dalam artikelnya oleh Zebizovsky artikel tahun 2016. Posisi kedua terdapat 80 citasi. Dan posisi ketiga dengan jumlah angka citasi 73. Semakin tinggi angka citasi, maka semakin bermanfaat artikel yang ditulis dan diterbitkan. Yang ketiga, ada analisis menggunakan Fiverr. Fiverr adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk visualisasi data publikasi. Fiverr dapat menampilkan data publikasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data publikasi. Software ini sangat berguna bagi peneliti, librarian, dan pengelola database publikasi untuk menganalisis data publikasi dan jaringan kolaborasi serta memvisualisasikan data publikasi. Berikut merupakan 3 macam hasil analisis terhadap kata kunci digital payment, price, and payment flexibility. Yang pertama ada analisis topik area network visualization. Berdasarkan analisis Fiverr network, dapat disimpulkan bahwa digital payment flexibility memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian karena saling berkaitan, salah satunya yaitu payment flexibility berkaitan dengan digital payment. Di sini ada gambar visualisasi topik area menggunakan network visualization. Dapat dilihat ada beberapa gambar di sini
ada beberapa warna dalam post weavers ini. Yang kedua, ada analisis topic area overlay visualization. Berdasarkan analisis Pulse Weaver overlay, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin gelap warna, maka tahun penerbitnya semakin lama. Dan apabila warna semakin terang, maka tahun penerbitnya seperti baru. Berdasarkan penjelasan flexibility berada di warna ungu dengan tahun 2017. Nah, di sini yang paling lama itu tahun 2017. Ini. Yang ketiga ada analisis topik area density visualization. Berdasarkan analisis fiber density, disimpulkan bahwa semakin redup warna pada gambar tersebut, maka semakin dikit penelitian yang membahas kata tersebut, dan sebaliknya apabila warna semakin terang, maka semakin banyak penelitian yang membahas kata tersebut. Di dalam gambar 4 yaitu visualisasi topik area menggunakan density visualization. Kesimpulan, pembayaran digital adalah tentang fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas ini adalah bagaimana pembayaran secara digital memberikan banyak manfaat. Pembayaran online dapat dilihat dari kapasitasnya sebagai e-banking, m-payment, e-cash, internet banking, online banking, e-booking, e-finance, dan sebagainya. Semua hal dipertimbangkan para peneliti baru-baru ini telah menunjukkan beberapa upaya menghasilkan definisi pembayaran online. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data pada Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan kata Digital Payment Price and Payment Flexibility. Dengan rentang tahun publikasi selama 10 tahun terakhir yaitu 2014 hingga 2023. Diperoleh data jumlah publikasi dari penelitian yang diindeks dalam database Scholars dan 1.000 dokumen teridentifikasi publikasi jurnal dari tahun 2014 hingga 2023 dengan citation sebanyak 175.131 kutipan dengan kutipan per tahun sebanyak 19.459 kutipan, dengan kutipan kertas sebanyak 175,13 sehingga serta penulis artikel sebanyak 2,86. Jadi kesimpulannya di sini digital payment itu adalah bersifat flexibility karena memberikan banyak manfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.